membahas materi tentang PPN. Simak video berikutnya ya. Yang pertama, kami akan membahas tentang sejarah PPN. Indonesia mulai menerapkan pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 1983, menggantikan sistem pajak penjualan atau PPN yang ditetapkan sejak 1951. Penerapan PPN ditandai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Sejak saat itu, Undang-Undang PPN mengalami 4 kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 berlaku sampai 1995. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sampai 2001. Undang-Undang 42 Tahun 2009 berlaku sampai 2010. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan berlaku sampai 2021, yang mencakup kebijakan tarif PPN, termasuk penerapan tarif 12% pada tahun 2025. PPN merupakan pajak yang diterapkan di banyak negara yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta kebijakan masing-masing negara, bertujuan untuk mendukung kemandirian bangsa dengan pemberlakuan adil dalam penerapan tarif pajak. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua tentang konsep dasar PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi atau distribusi barang dan jasa. Prinsip dasar dari PPN adalah pengenaan pajak hanya pada nilai tambah yang diberikan pada setiap tahapan produksi atau distribusi, bukan pada nilai barang atau jasa itu sendiri. Nilai tambah ini adalah selisih antara harga jual barang atau jasa dengan harga beli barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi atau distribusi. Sebagai contoh, sebuah produsen membeli bahan baku seharga 10.000 dan penjual produk jadi seharga 15.000. PPN akan dikenakan pada selisih 5.000, yaitu nilai tambah yang dihasilkan oleh produsen. Begitu pula pada setiap tahap distribusi, di mana setiap pihak yang terlibat akan menambahkan nilai pada barang atau jasa tersebut sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Nah, saya akan membahas 5 karakteristik PPN. Yang pertama, pajak tidak langsung. Beban pajak dialihkan kepada konsumen, sedangkan tanggung jawab pembayaran ada pada pengusaha kena pajak atau PKP. Dan yang kedua, pajak objektif. PPN dikenakan berdasarkan objek yang dikonsumsi, tanpa memperhatikan penghasilan atau subjek yang membayar. Dan yang ketiga, multi-stage levy. PPN dikenakan di setiap tahap penyerahan barang, mulai dari pabrik hingga pengecer. Dan yang keempat, tidak menimbulkan pajak berganda. Artinya, PPN dikenakan atas nilai tambah saja dan dapat dikreditkan dengan PPN yang dibayar pada PKP lain. Dan yang terakhir, pemungutan dengan faktur pajak, yang artinya PPN dipungut melalui faktur pajak, dan sejak 1 Oktober 2020, PKP wajib menggunakan e-faktur untuk mempermudah administrasi dan mencegah penyalahgunaan. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum PPN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP serta tarif PPN 10%. Penyerahan BKP mencakup perjanjian sewa beli dan pengalihan hasil produksi. Tarif PPN untuk ekspor BKP atau JKP sebesar 0% dapat diubah antara 5% hingga 15%. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menjelaskan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual namun dibayar oleh pembeli, mengatur sistem multi-stage tax dan penggunaan metode invoice dalam perhitungan pajak dengan tarif tunggal 10%. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN, mengatur kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP untuk menyetor dan melaporkan PPN. PPN dikenakan pada penyerahan BKP dan JKP dalam penyerahan pabean ekspor dan impor oleh PKP. Penyediaan ketentuan mengenai perbatalan JKP dan pengurangan PKP terutama. Yang terakhir, peraturan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN PMK nomor 197 nomor 03 2013 mengatur PKP wajib melaporkan pajak jika penjualan barang dan jasa melebihi
4,8 M dengan pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah mencapai jumlah tersebut. Baik, sekian hasil pembahasan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.